Teman-teman Sulistyo Bar Official, selamat malam dan kembali saya mengucapkan salam sehat untuk teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Dan pada saat malam hari ini teman-teman, masih tanggal 29 Juni tahun 2025. Nah, saya berada di rumah saya teman-teman ini. Masih dari Kampung Rejo Basuki, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Dan malam hari ini teman-teman, ini adalah jam 7 sudah teman-teman, jam 7 malam. Nah, ibadah akan dilaksanakan jam setengah 8. Dan saya pada saat ini siap-siap untuk menerima jemaat teman-teman yang nanti mengikuti ibadah mengenang dari ketiga orang tua kami yang sudah dipanggil Tuhan tahun 2014 untuk almarhum ibu kami. Terus tahun 2018 ini almarhum bapak kami, mertua saya teman-teman. Jadi itu adalah acara inti dari yang saya laksanakan pada saat malam hari ini di rumah teman-teman. Oke teman-teman, selamat malam. Yuk ikuti video saya dalam ibadah mengenang almarhum orang tua kami pada saat malam hari ini. Suasana malam hari teman-teman di rumah saya. Nah, lampu listrik di jalan, penerangan sudah terang benderang. Suasana di depan rumah saya di teras. Jadi di sini nanti malam ini akan kami adakan ibadah teman-teman. Melok-melok mulai. Mau kasih baca cuma yang foto, cuma yang di jalannya kayak apa? Anu kalau mana yo? Coba sini. Coba sini kayak. Bagian. Di jalan itu mana loh? Jadi begitu barang anu dana. Monggo. Nyari dobek luka. Iya.
Mari. Selamat malam. Selamat malam. Dalamnya apa tuh? Di kosong. Ini kan juga ini. Jalan-jalan yang aku mau jalan kaki aku mau jalan kaki ayo aku juga belum belajar kamu dulu yang enak lo mak sini ya aku sayang kan coba kamu jadi aku dorong kamu sakit lagi dekat jalan gimana gitu aja nggak kedengeran Gus. Gus. Pendeta Dewi. Hah? Bu Dewi. Oh.
Jadi malam hari ini juga terima kasih untuk kedatangan ini dan dari Bapak juga ada kita coba langsung dari mana ini. Oh, ya, terima kasih sudah bisa berbagi dalam aktivitasnya. Sebelum ibadah dimulai, kami serahkan kepada keluarga dan menyampaikan beberapa hal yang nanti dimaksudkan dalam doa dan persilakan. Ya, terima kasih. Salam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat malam hari ini saya selaku kepala keluarga di tempat keluarga kami di tempat ini merasa bersukacita karena Bapak Ibu sidang jemaat sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan kami. Adapun untuk acara ibadah pada saat malam hari ini, tujuan kami adalah untuk mengenang kembali masa-masa pada saat Tuhan itu mengutus ketiga orang tua kami. Karena pada saat-saat itu kami juga kadang sering teringat, jadi pada saat malam hari ini kami mengenang kembali. Yang pertama adalah bapaknya Mama Intan atau mertua laki-laki saya adalah Bapak almarhum Yusran, itu meninggal pada tahun 2018. Untuk itulah pada saat malam hari ini kami boleh keluarga mengenang kembali masa-masa Tuhan Allah mengutus mereka, di mana mereka yang mengasuh, mendidik kami hingga kami pada saat hari ini ada sebagaimana mereka juga telah diutus ke dalam dunia untuk mendahului kami. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kami juga mohon doa untuk saya sendiri selaku para keluarga juga berstatus sebagai seorang pegawai disiplin pekerjaan hari-hari saya, itu juga merangkap sebagai seorang petani dan peternak. Jadi mohon nanti dituju dalam doa supaya saya ini diberikan kesehatan yang baik, itu saja. Karena kunci dari kehidupan saya itu adalah kesehatan yang baik, maka setiap aktivitas dan pekerjaan saya bisa berjalan sesuai dengan apa yang kami harapkan. Yang selanjutnya adalah orang tua kami, Bapak Poniman ada bersama-sama kami dalam usia tuanya. Bapak yang masih juga bertani, semoga Tuhan memberikan umur panjang dan bisa selalu mendampingi kami untuk berada di tengah-tengah kami. Adik-adik saya, Rahayu, terus Sumare, Bagio, Cipto yang sampai saat ini masih lajang, supaya Tuhan segera mendekatkan jodohnya. Itu adalah harapan kami semua. Dan selanjutnya adalah kakak saya yang ada di Beliau Baru, karena kakak saya menikah di sana. Tadi siang sempat kita ke sini untuk mengunjungi kami, tapi malam hari ini tidak bisa hadir karena sibuk mengurus usahanya. Selanjutnya juga mamanya Ica dalam sehariannya membantu pekerjaan di rumah, mengasuh anak dan lain sebagainya. Begitu juga dengan keluarga-keluarganya, ada Bapak Nabi, terus si Momon Mesak, Deliana Raga, Marta, supaya bisa
dirangkum di dalam doa supaya mereka juga dalam kondisi sehat seperti kami pada saat malam hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar pada saat malam hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas untuk memimpin ibadah. Silakan. Terima kasih kepada warga rumah tangga di sini yang telah menerima kita semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam mengenang almarhum orang tua mereka, Ibu Asmiati, Ibu Teresia B, dan Pak Yusran. Biarlah keluarga besar di tempat ini dikuatkan oleh Tuhan, walaupun telah ditinggalkan oleh masing-masing orang tua. Baik Bapak Ibu, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus pernah bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Marilah kita beribadah kepada Tuhan agar memperoleh kekuatan dan penghiburan daripadanya. Baiklah kita mengawal ibadah ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392. Kita pujikan ayat 1 hingga ayat yang kedua. Jemaat serta untuk bangkit berdiri. Di dalam dan Roh Kudus, kasih karunia dan penghiburan datang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai saudara-saudari. Silakan duduk kembali. 1 hingga ayat yang ketiga. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah
siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermasmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan nama-Nya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Sebab aku yakin bahwa maut maupun hidup atau kuasa-kuasa tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Tuhan kita. Jika ada kesaksian ujian dari keluarga, dipersilakan. Ya, silakan. Silakan. Hanya Yesus
Renungan firman Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan kembali pakai Hidup Jemaat nomor 370. Hidup Jemaat nomor 370. Kita pujikan ayat 1 hingga ayat yang kedua. Setelah pujian ini kita serahkan pada hambanya. Saya persilakan kepada hamba. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam, shalom. Kita buka pada bagian malam hari ini, bagian kebenaran firman Tuhan untuk renungan kita terambil dari dalam bagian perjanjian lama dalam kitab 2 Samuel. 2 Samuel pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mari nanti kita terlibat dalam pembacaan secara litani. Sebelum kita baca bersama bagian 2 Samuel pasal 9 ini, mari kembali kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kiranya sesuai dan seturut dengan sabda bahwasannya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah bagian kebenaran firman-Mu yang akan bersama kami baca dan renungkan ini boleh menjadi satu pelita yang senantiasa menerangi langkah kami di tengah-tengah dunia ini.
sehingga di dalam ziarah kehidupan kami dalam dunia ini, kami boleh senantiasa selalu berada di jalan yang benar, berada di jalan yang lurus, tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan, apalagi terjatuh ke dalam lubang-lubang pencobaan. Sabda kebenaran firman kiranya senantiasa boleh kami hidupi di sepanjang kehidupan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. 2 Samuel pasalnya yang ke-9 ayatnya yang pertama sampai yang ke-7. Mari kita baca secara litani. Silakan sidang jemaat baca pada setiap ayatnya yang genap. Dengan judul perikop di sini Daud dan Mephiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun pada Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Dia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkau kan Ziba?" Jawabnya, "Hamba Tuanku." Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Jawab Ziba kepadanya, "Dia ada di rumah Makir, di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amir dari Lodebar. Dan Mephiboset didengarkan si Saul masuk menghadap Daud. Dia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba Tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Sedemikian jauh pembacaan kita. Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita bersama-sama hadir atas undangan keluarga daripada Bapak Sulistyo di tempat ini untuk bersama-sama mengenang almarhumah dan almarhum orang tua terkasih keluarga di tempat ini. Sidang jemaat, di dalam kehidupan kita sebagai manusia di tengah-tengah dunia, daripada kita yang hadir di tempat ini, pasti beberapa di antara kita sudah dan pernah mengalami kehilangan daripada orang yang dikasih. Entah itu sebagai kakek ataupun nenek, entah itu sebagai orang tua maupun sebagai saudara, atau mungkin bahkan sebagai seorang anak. Kita pasti pernah mengalami bagian ini. Kehilangan orang yang kita kasihi di dalam hidup kita. Nah, sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, saat kita kehilangan orang yang sangat-sangat kita kasihi di dalam hidup kita, kadangkala kita mengenangnya dengan berbagai macam cara. Kita ambil yang paling umum kita temui di sekitar kita.
untuk mengenang, menghormati, menunjukkan cinta kasih kepada orang terkasih yang telah meninggal. Yang paling sering kita lihat dan bahkan kita lakukan adalah pembaturan yang pertama. Menyelesaikan makam, memberikan keramik dengan berbagai bentuk, menghiasinya dengan baik dan benar. Bahkan tidak sedikit yang membangun seperti rumah sebagai naungan daripada tempat peristirahatan terakhir. Beberapa lainnya kita lihat memajang dengan besar foto dalam bingkai yang indah, meletakkannya di dalam bagian sudut rumah. Beberapa lainnya ada yang memasang barang-barang peninggalan orang yang dikasihi. Entah pakaiannya selama bekerja, entah memajang barang-barang kesukaan daripada orang yang dikasihi tersebut. Bahkan beberapa juga ada yang membuat patung daripada orang yang dikasihi tersebut, baik dengan dipahat maupun dibentuk dengan berbagai cara lain. Nah, sidang jemaat ini adalah cara yang paling umum yang kita temui di sekitar kita. Cara dalam mengungkapkan kasih, cara dalam mengenang orang yang sangat dikasihi tersebut. Ini sering kita temui. Apakah cara yang demikian salah, Bapak Ibu? Tidak. Tidak sama sekali salah. Itu adalah bentuk ekspresi cara kita menunjukkan kasih kita. Cara kita menunjukkan perhatian kita kepada orang yang sangat kita kasih tersebut, sekalipun ia telah pergi daripada tengah-tengah kita. Tapi mari kita melihat pada kesempatan malam hari ini, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, dari kisah Daud dan Mephiboset kita bersama belajar bahwa selain menggunakan benda-benda mati dalam mengenang orang yang dikasihi, pada kesempatan malam hari ini kita belajar daripada kisah Daud dan Mephiboset. Nah, sidang jemaat, kita tahu antara Daud dan Yonatan, anaknya Raja Saul, ada ikatan persahabatan yang sangat luar biasa. Kedekatan mereka meskipun tidak memiliki hubungan darah seperti seorang saudara kandung. Dan kita tahu meskipun ayah Yonatan yakni Raja Saul sangat membenci Daud dan bahkan berkali-kali mencoba membunuh Daud, Yonatan sama sekali tidak terpengaruh, tetap menunjukkan kasihnya kepada Daud. Mereka saling menyelamatkan satu sama lain. Kasih antara mereka berdua tumbuh dengan begitu kuat. Tapi ketika Saul, Yonatan, dan saudara-saudaranya yang lain harus gugur ketika berperang, saat hampir punah daripada bagian keluarga Saul, Raja Daud yang sangat mengasihi sahabatnya yang telah meninggal, yakni Yonatan,
untuk menunjukkan kasihnya kepada sahabatnya yang sudah meninggal tersebut. Ketika ia sudah menjadi raja yang besar, Raja Daud tidak membuat patung untuk menghormati Yonatan. Dengan harta yang ia miliki sangat mudah untuk memahat patung Yonatan. Dengan harta yang ia miliki sangat mudah untuk mempermewah makam Yonatan dan membuat acara-acara besar lain. Tapi dari pembacaan kita melihat bersama Bapak Ibu untuk menunjukkan kasihnya kepada sahabat yang telah meninggal lebih dahulu. Apa yang Daud perbuat? Ayat yang pertama, berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Sidang jemaat, kita bersama melihat di sini Daud, dia mengenang Yonatan, sahabat yang sangat dikasihinya, bukan dalam benda mati, tidak dengan mempermewah kubur makamnya, tidak dengan membuat patung, memajang gambar, lukisan, tapi dia mencari adakah masih keluarga daripada Saul, daripada Yonatan yang masih hidup. Karena ia akan menunjukkan kasihnya karena Yonatan. Dari sini kita melihat bagaimana Daud dia ingin memberikan bagian yang terbaik untuk mengenang sahabatnya dengan memelihara, dengan menunjukkan kasih, dalam menunjukkan kasihnya kepada sahabat. Daud menunjukkannya bagaimana dalam memperhatikan anggota keluarga daripada Saul dan Yonatan yang masih hidup. Daud kembalikan segala ladang daripada Saul kakeknya, daripada neneknya, dan bahkan berbagai hal lainnya Daud berikan. Dan bahkan mereka makan sehidangan, tidak ada perbedaan. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, dari sini kita boleh belajar bersama bahwa satu hal yang terbaik dalam mengenang orang yang kita kasihi yang telah terlebih dahulu pergi adalah dengan menunjukkan kasih kita kepada apa yang ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi tersebut. Daud menunjukkannya dengan menunjukkan kasihnya kepada anak Yonatan yang masih hidup. Dan ini menunjukkan bagi kita semua, demikian pun bagi kita dan keluarga di tempat ini. Di mana keluarga di tempat ini juga mengenang orang tua terkasih mereka, almarhumah Ibu Kasmiati, almarhumah Ibu Teresia Diet, dan almarhum Bapak Musa. Dalam mengenang orang tua terkasih, maka kiranya tidak hanya sebatas memperhatikan pada tradisi kebiasaan yang umum tadi, seperti hanya memperbatur,
tidak hanya memajang foto dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting dalam mengenal daripada orang yang dikasih, bagaimana kita menunjukkan kasih kita dengan memperhatikan saudara-saudara kandung kita yang ditinggalkan bersama dengan kita oleh almarhum orang tua. Pada kita bersama ada beberapa saudara yang ditinggalkan. Maka tunjukkanlah bagaimana kita mengasihi orang tua tersebut, mengasihi almarhum. Maka harus kita nyatakan dengan kehidupan yang sejalan dengan saudara-saudara kita yang ditinggalkan. Bagaimana mungkin kita sangat mengasihi orang yang telah tiada, namun saudara-saudara kita yang ditinggalkan, yang masih hidup di tengah kita, tidak kita kasihi, tidak hidup dalam damai bersama dengan kita. Dengan menunjukkan kasih, memelihara, saling memperhatikan saudara-saudara yang ada di sekitar. Itulah bukti nyata kasih kita untuk melawat apa yang almarhum orang tua kita tinggalkan. Itu bukti nyata kita benar-benar mengasihi apa yang mereka tinggalkan pada kita. Dengan mengasihi sesama yang ditinggalkan pada kita, itu menunjukkan bagaimana didikan ajaran selama almarhum ini benar-benar kita boleh pegang dan jalani bersama. Karena tidak mungkin orang tua mengajarkan yang tidak baik pada kita anak-anak. Tidak mungkin orang tua menginginkan perpecahan di antara saudara-saudara. Kesatuan hidup, kebersamaan yang bisa kita rangkai dalam keluarga, itulah hasil daripada kita menunjukkan cinta kasih kita, menghidupi apa yang almarhum dan almarhum tinggalkan. Benda-benda mati yang kita gunakan sebagai bagian untuk mengenang, itu adalah pelengkap untuk kehidupan kita supaya senantiasa melihat, bukan yang utama. Jangan terbalik, jangan mengutamakan mengurus hal-hal yang berupa benda mati tadi, tapi yang hidup terabaikan, dalam persaudaraan terpecah. Jangan terbalik. Yang seharusnya diutamakan adalah kesatuan dalam anggota keluarga tersebut. Baru bagian seperti benda-benda tadi. Di nomor 2, jangan terbalik. Ini yang kadang kita keliru sebagai manusia. Bagaimana mungkin kuburan boleh indah, ada foto yang besar, tapi orang banyak di luar sana melihat kita hidup tidak rukun satu sama lain. Padahal jelas hal itu tidak diajarkan oleh orang tua. Apakah itu mengasihi mereka yang telah meninggal? Di dalam kesempatan mengenang almarhum dan almarhumah anggota keluarga kita, tidak hanya bagi keluarga, tapi bagi kita semua yang hadir di tempat ini, kebenaran firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kita
Mari perhatikan sesama kita. Kita tunjukkan bagaimana kita mengingat mengenang setiap ajaran didikan yang diberikan selama mereka hidup. Dengan kita nyatakan pada sesama kita yang hidup, bukan kepada kita yang mati. Itu yang utama. Dan kiranya dalam rasa syukur sukacita keluarga berkata, karena meskipun telah berlalu belasan tahun, 7 tahun, almarhumah orang tua mereka telah meninggalkan mereka. Mereka tetap boleh dipimpin, dipelihara di dalam kasih Tuhan selalu sampai pada hari. Kiranya anggota keluarga yang ditinggalkan senantiasa menghidupi berbagai nasihat, didikan, ajaran yang ditinggalkan oleh ketika almarhumah semasa hidup. Menghidupinya antara saudara, keluarga, dan bahkan kepada orang-orang di sekitar. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan keluarga kita ini selalu, demikian pun dalam kehidupan kita semua. Tuhan memberkati firman. Amin. Kita ambil saat ini sejenak. Nanti bersama kita lanjutkan dengan menaikkan syafaat kita. Saat ini kita mulai. Khusus kami berdoa bagi seluruh anggota keluarga yang telah ditinggalkan oleh almarhumah Ibu Kasliani, oleh almarhumah Ibu Tersiari, dan bahkan almarhumah Bapak Yusuf. Kami menyerahkan anak-anak terkasih mereka di tempat ini. Secara khusus untuk Bapak Sulisti dan keluarga di tempat ini. Kami menyerahkan kehidupan Bapak Sulisti sebagai kepala rumah tangga. Kiranya Kau senantiasa memberkati kehidupannya dalam kesehatan, kekuatan, dan umur panjang yang Kau berikan. Lebih-lebih sebagai seorang kepala rumah tangga, ia bertugas untuk memenuhi kewajiban untuk menjadi tulang punggung di tempat ini. Dalam pekerjaannya sebagai seorang pegawai negeri sipil, kiranya Kau senantiasa memberkati pekerjaan Bapak Sulisti, sehingga berkat-Mu yang terbaik melewati pekerjaannya, Engkau limpahkan, Engkau berikan untuk keluarga. Biarlah dalam bagian pekerjaannya boleh ia jalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Berkati setiap yang ia kerjakan boleh berhasil selalu. Jaga lawat ia dalam pulang perginya bekerja dari tempat ini ke kantor. Ia senantiasa berada dalam lindungan lawatan kasih. Dan kiranya melewati bagian yang ia pegang, ia juga boleh menjadi berkat untuk orang-orang yang memerlukan pertolongan dan bantuan di dalam bidang yang ia pegang di sana. Pakailah kehidupan Pak Sulisti Bapak untuk menjadi berkat di tempat ia bekerja sebagai seorang pegawai negeri. Berkat-Mu yang terbaik melimpah dalam kehidupan dan pekerjaan Pak Sulisti. Demikian pun ia juga mengurus berbagai ternak yang mereka pelihara. Ia juga menanam berbagai sayur mayur di ladang. Kiranya juga di dalam usaha pekerjaannya yang lain ini, berkat-Mu yang terbaik Engkau limpahkan selalu, sehingga ternak-ternak mereka senantiasa selalu dalam keadaan yang baik dan sehat, dan boleh senantiasa akan semakin bertambah dari waktu ke waktu. Demikian pun tanaman yang mereka boleh tanam senantiasa boleh bertumbuh dengan baik dan subur, dan boleh memberikan hasil yang berlimpah-limpah bagi keluarga. Berkati setiap jeri lelah usaha pekerjaan yang ia jalankan ini, berkat-Mu yang berlimpah Engkau datangkan daripada semuanya itu. Demikian pun sebagai kepala rumah tangga,
Tambahkanlah hikmat kebijaksanaan dalam kehidupan Yesus, sehingga ia senantiasa dapat menjadi contoh serta teladan di tengah keluarga. Ia dapat menjadi seorang pemimpin yang mengayomi, yang penuh kasih, menjaga, melawat keluarga ini. Berkati kehidupan secara penuh. Limpahkanlah rahmat kasih setia sebagai sosok seorang ayah yang boleh memberikan didikan pengajaran bagi ketiga anak terkasih. Dan serahkan kehidupan dia. Engkaulah yang menjaga, melawat, melindungi Yesus. Engkau jauhkan padanya bahaya, sakit, penyakit, kuasa kegelapan tidak berhak atas kehidupan. Berkati dia selalu beserta sebagai pemimpin di tengah keluarga. Engkau senantiasa memberkati kehidupannya dengan anugerah yang terbaik. Demikian pun kami juga teringat untuk istri terkasih kepada Ibu Marta. Kami serahkan kehidupannya juga, karuniakan kesehatan dan kekuatan yang baik. Berkati juga tugas tanggung jawabnya sebagai seorang ibu rumah tangga. Kiranya dia boleh dengan penuh ketabahan, kesabaran mengurus, mengasuh di tengah keluarga ini. Dengan penuh kehangatan cinta kasih, ia mendidik, melawat ketiga anak terkasih mereka. Dan dengan penuh kesabaran ia menyelesaikan setiap tugas tanggung jawabnya di tengah-tengah keluarga. Kuatkan dan teguhkan ia selalu. Dengan segenap ketabahan kesabaran ia dimampukan menjalankan semuanya. Biarlah melewati keberadaan Ibu Marta, ia boleh membantu menopang sang suami, sehingga segenap ternak maupun ladang yang mereka usahakan juga boleh bantu dia kerjakan. Dan melewati tangannya juga berkatnya yang terbaik engkau alirkan bagi keluarga ini dengan berlimpah. Jaga, rawat, lindungi senantiasa kepada jauhkan padanya juga kuasa kegelapan, lalu jahat sakit penyakit. Demikian pun hikmat kebijaksanaan yang engkau tambahkan sebagai seorang ibu. Ia boleh mendidik, mengasuh ketiga anak terkasih mereka dengan baik, dengan penuh tanggung jawab dan kasih. Berkati kehidupan sebagai seorang istri, ia juga boleh menjadi pribadi yang terbaik, taat dan patuh, serta menopang, mendukung sang suami dalam mengatur, mengurus keluarga. Kami serahkan kehidupan rumah tangga bersama dengan Bapak Sulisti. Engkaulah yang memberkati mereka di tempatmu dengan sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Demikian pun kami juga berdoa bagi anak-anak terkasih mereka, bagi Ica dan juga Mas di dalam masa muda mereka. Kiranya Engkau senantiasa menganugerahkan kesehatan mereka. Berkati masa muda mereka, sehingga dengan hikmat kebijaksanaan yang Engkau berikan, mereka boleh menjalankan dengan penuh arif dan bijaksana. Mereka boleh bergaul dengan baik di dalam pergaulan mereka, sehingga pada mereka senantiasa selalu berada di jalan yang lurus, dijauhkan dari pergaulan yang baik. Demikian pun ya Bapa, dalam pendidikan mereka masing-masing, baik Ica di bangku perkuliahan maupun Marcel pada SMK tempat ia mengikuti. Berkati mereka berdua dengan kepintaran, kecerdasan yang dari Tuhan. Kiranya mereka berdua boleh menyelesaikan pendidikan mereka untuk mencapai harapan cita-cita keinginan mereka masing-masing. Jadikanlah mereka berdua anak-anak yang berbakti, taat, patuh pada kedua orang tua mereka, dengar-dengar, terlebih-lebih takut akan Engkau. Berkati kehidupan masa muda mereka, kami serahkan mereka hanya ke dalam tangan pengasih itu. Demikian pun kepada anak terkasih mereka, kami serahkan kehidupan ini hanya ke dalam tangan mereka. Dalam masa tumbuh kembang anak-anak, Engkau berkati dia selalu. Ia boleh menjadi anak yang taat, yang patuh dan berbakti kepada mereka, yang mendengarkan setiap nasihat didikan ajaran dari Tuhan.
Berkati ia dalam bangku pendidikannya saat ini. Kiranya kecerdasan, kepintaran kau tambahkan untuk memberikan Islam. Sertai apa yang menjadi harapan keinginannya, semuanya boleh diantar. Dan kiranya sebagai seorang anak, ia senantiasa boleh mendapatkan kehangatan cinta kasih dari kedua orang tuanya di dalam masa kanak-kanak yang tengah ia cinta. Kami serahkan kehidupan yang terkasih. Engkaulah yang memberkatinya selalu. Engkau menjauhkan ia dari bahaya, sakit penyakit, mana macam bahaya engkau lupa. Demikian pun ia, kami juga berdoa untuk seluruh sanak saudara daripada Bapak Sumisti, kepada Bapak Habib Waluyo bersama dengan istri dan anak-anak terkasih. Demikian pun bagi Bapak Rawai beserta dengan istri dan anak-anak, bagi Bapak Bagio beserta dengan istri dan anak-anak. Kami menyerahkan mereka dan bahkan saudara-saudara terkasih daripada Ibu Marta yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu ya Bapak, bersama dengan keluarga mereka. Kami serahkan saudara-saudara mereka ini ke dalam kami. Engkaulah yang memberkati mereka semua dalam keluarga besar mereka masing-masing. Engkau limpahkan rahmat kasih setiamu dalam kehidupan keluarga mereka semua, dalam kesehatan yang kau berikan, umur panjang yang kau tambahkan, usaha pekerjaan mereka masing-masing yang kau berkati dengan berlimpah-limpah. Engkau menjauhkan mereka dari sakit penyakit, meluputkan mereka dari petaka dan bahaya. Engkau tambahkan hikmat kebijaksanaan dalam kehidupan mereka semua. Engkau berikan berkat yang terbaik, mengiringi kehidupan mereka. Lebih-lebih engkau melawat melindungi mereka pada petaka bahaya. Kami serahkan seluruh keluarga besar mereka masing-masing, sanak saudara mereka. Engkaulah yang memelihara, yang melawat memberkati mereka semua. Kiranya kasih setia tidak pernah engkau lainkan pada mereka, melainkan dengan sama rata engkau curahkan pada mereka semua. Kami serahkan seluruh saudara-saudara. Kiranya mereka semua hidup dalam kerukunan, dalam kedamaian, dalam kebersamaan cinta kasih, sehingga mereka dipersatukan, melainkan bersama-sama, selalu topak-menopang, bahu-membahu dalam kesatuan dan kebersamaan. Jauhkanlah mereka daripada keretakan hubungan persaudaraan, daripada permusuhan yang timbul satu sama lain, melainkan satukan mereka semua di dalam kasih, sehingga mereka boleh menunjukkan kasih mereka kepada almarhum orang tua terkasih mereka dalam memperhatikan sesama saudara yang ada di depan. Kami serahkan mereka semua hanya ke dalam tangan-Mu yang kuat. Demikian pun kami teringat kepada adik terkasih dari Pak Sumisti, yakni kepada Ciko Yakob. Saat ini ialah yang masih dalam kesendirian daripada mereka bersama. Kiranya Kau memberkati ia di dalam masa mudanya pada saat ini. Engkau berikan segala berkat-Mu dalam kesehatan dan kekuatan, dalam pekerjaan usahanya Engkau berkati dengan berlimpah. Engkau tambahkan hikmat kebijaksanaan-Mu dalam kehidupannya semua. Dan biarlah kiranya seperti bagaimana Engkau memelihara kehidupan daripada Ciko sampai saat ini, demikian pun seterusnya Engkau akan menunjukkan bagaimana Engkau memelihara kehidupan Ciko, bagaimana Engkau akan memberikan ia nanti pada waktu yang Engkau tentukan seorang pendamping di tengah-tengah kehidupan. Kami yakin dan percaya waktu yang terbaik daripada pasti akan ia rasakan. Berkati kehidupan Ciko selalu, jaga lawat umur dia, jauhkan padanya sakit penyakit, bahaya dan petaka Engkau lupakan. Demikian pun ya Bapa, pada tempat ini masih tinggal salah satu orang tua terkasih daripada Bapak Sumisti.
Kami menyerahkan keberadaan orang tua terkasih kami, yakni Bapak Purnima, di dalam usianya yang sudah lanjut. Ya Bapak, Engkau melihat bagaimanapun ia telah lanjut usia pada saat ini, tapi itu tidak menurunkan semangatnya di dalam berusaha. Oleh sebab itu kami memohon, berikan kiranya orang tua terkasih kami senantiasa kesehatan, kekuatan dan umur yang panjang. Lebih-lebih ia dalam masa tuanya tetap pergi ke ladang melihat berbagai sayur mayur yang ia tanam. Kiranya Engkau memberkati setiap jari lelah orang tua terkasih. Engkau gantikan dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan. Dan kiranya sebagai sosok orang tua, ia dapat menjadi contoh serta teladan bagi seluruh anak, menantu, cucu yang ia miliki. Berkati masa tua Bapak Purnima, kiranya dipenuhi dengan cinta kasih, perhatian kasih sayang dari seluruh anggota keluarga mereka, ya. Anak, menantu, cucu mereka boleh memberikan perhatian, cinta kasih. Jauhkan padanya sakit penyakit, kuasa kegelapan bekerja. Engkau jauhkan dari bencana. Kami menyerahkan kehidupan orang tua terkasih kami hanya ke dalam tangan kita. Engkaulah yang memberkati kehidupan daripada Bapak kami. Biarlah anak, cucu, menantu kami senantiasa memelihara kehidupan di masa depan. Kami serahkan kepada Engkau. Kami serahkan juga seluruh keluarga besar, baik daripada Bapak Sulis dan juga Ibu Marta, dimanapun mereka berada yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Engkau memimpin, memelihara dan memberkati keberadaan kehidupan keluarga besar mereka. Engkau berkati dengan berkat-Mu yang terbaik dalam jadi lelah usaha pekerjaan mereka. Engkau juga menjaga, melawat, melindungi, melindungi mereka semua. Sebagai keluarga besar, kiranya Engkau satukan dan teguhkan mereka dalam kebersamaan sebesar. Ya Bapa, kiranya Engkau senantiasa akan selalu memelihara kehidupan daripada anggota keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah Ibu Kasbianti, almarhumah Ibu Teresia, dan almarhumah Ibu. Seperti sampai saat ini semenjak mereka meninggal, demikian pun seterusnya Engkau memelihara anak, menantu, cucu-cucu terkasih yang ada pada saat ini. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan di dalam Kristus Yesus Tuhan yang mengajar kami bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, dituliskanlah dalamlah kerajaan, jadilah kehendakmu di Kristus. Berikan pada hari ini makan kami sujud dan ambillah kami bersama, seperti kami juga mengampuni orang yang salah dan janganlah kami cobaan, kami kuasalah jahat dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan bersama firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan selalu menjadi suluh dan pelita dalam kehidupan kita, dan kita selalu berserah pada Tuhan melalui firman yang kita baca dan kita renungkan hari lepas hari. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur buat Tuhan. Namun dengarkanlah nas pengantar persembahan kita. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan Bapa dalam surga. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan selalu menyertai dan memberkati aktivitas kami hari lepas hari. Di malam yang indah ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur buat Tuhan melalui berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami.
Kiranya Kau berkati ya Tuhan kami yang memberikan persembahan syukur ini. Biarlah bukan menjadi kekurangan bagi kami, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan melipat kali gandakan persembahan yang sudah kami berikan. Kami mohon juga Tuhan memberkati berkat yang masih ada dalam kehidupan kami. Kiranya berkat-berkat yang ada boleh kami pergunakan untuk kemuliaan akan nama Tuhan, dan bisa kami pergunakan untuk saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, persembahan syukur kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber berkat dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Persembahan syukur kita iringi dengan memuji nama Tuhan menggunakan nyanyian hidup baru nomor 14 ayat yang pertama hingga selesai persembahan kita kumpulkan. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita menerima pengutusan dan berkat, mari kita
memuji nama Tuhan pakai nyanyian Kidung Baru ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Jemaat calon dangdut bangkit berdiri. Pergilah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Silakan duduk. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini, dan selanjutnya saya serahkan kepada yang mewakili majelis untuk menyampaikan dan menyerahkan pada keluarga. Terima kasih. Ada pengumuman Pak Sekretaris? Ya, terima kasih pelayan Tuhan yang sudah melayani pada malam hari ini, dan kiranya kita diberkati oleh Tuhan melalui firman-Nya. Selanjutnya kami serahkan kepada keluarga. Ya, terima kasih kepada segenap majelis dan Ibu Pendeta Dewi sudah hadir. Terima kasih banyak. Begitu juga dengan Vikaris Mata sudah hadir juga pada saat malam hari ini. Terima kasih banyak. Begitu juga dengan Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dan pada saat malam hari ini dan seterusnya, semoga kita dalam keadaan sehat terus, sehingga apa yang kita lakukan boleh berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Dan saya mohon maaf Bapak Ibu,
Kalau kamera berkeliaran pada saat ibadah malam hari ini, seperti yang disampaikan Ibu Pendeta Dewi tadi, malam hari ini ibadah di tempat YouTuber. Walaupun YouTubernya belum memenuhi target subscribernya, harus 1000 subscriber baru nanti bisa saya daftarkan ke YouTube. Dan memang mungkin sekitar kurang 300, sekian ya. Jadi sekarang subscriber yang sudah mengikuti channel saya itu 600, sekian. Mudah-mudahan ini bisa tembus 1000 subscriber, walaupun kalau jam tayangnya atau yang ditonton itu sudah ribuan. Jadi mudahan bisa tembus ke 1000 subscriber dan bisa didaftarkan, dan itu bisa saya pakai untuk menjalani kehidupan sosial saya di Kampung Rejo Basuki atau di gereja GKI khususnya. Jadi kalau Natal, hari-hari besar, saya bisa mengambil video dan saya tayangkan di channel saya, dan saya senang sekali sudah ditonton dari berbagai tempat, bahkan sampai ke Malaysia, ke Thailand sudah ada yang komen di channel saya. Jadi saya senang sekali, mudahan bisa tembus 1000 subscriber dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai penutup acara ibadah di rumah keluarga saya, dan ada sedikit berkat yang sudah dilimpahkan Tuhan kepada keluarga kami yang pada saat malam hari ini akan kami sajikan kepada Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Tapi sebelum kita menikmati bersama, saya mohon supaya disuci kuduskan, dan pada saat malam hari ini untuk doa makan malam kita, Vikaris Jonathan supaya bisa memimpin doa makan malam. Nanti saya juga mau subscribe Pak, karena saya juga ya, satuan berharga juga gitu ya. Nah, karena segala sesuatu telah tersedia disediakan oleh pihak keluarga, mari kita dalam doa kita berdoa. Meski semua nampak berbeda, tak lagi bersama, tetapi kami melihat bagaimana cara Tuhan yang senantiasa memelihara keluarga tempat ini bahkan hingga pada saat ini. Bagaimana mereka boleh mengundang kami untuk boleh mengingat kembali pekerjaan Tuhan yang senantiasa turut mereka rasakan. Kami percaya meski orang yang mereka kasih tak lagi bersama, tetapi kenangan dan cerita terus mereka ingat, bahkan menjadi sebuah pembelajaran dan arahan. Dan pada saat ini kami bersyukur sebab kebaikan Tuhan Kau nyatakan dalam serangkaian ibadah ini boleh selesai dengan penuh hikmah. Yang di sana kami boleh belajar begitu banyak hal. Dan kiranya itu semua yang kami lakukan pada saat ini berkenan di hadirat Tuhan, terutama memberikan pertumbuhan iman yang semakin sungguh untuk boleh kami mengenal Tuhan. Pada saat ini, sebagai bentuk ungkapan syukur segala kebaikan Tuhan atas keluarga, mereka telah menyediakan jamuan kasih untuk boleh kami nikmati bersama. Maka dengan ungkapan syukur kami meminta daripada Tuhan Kau berkati dan Kau suci kuduskan, sehingga saat dimana kami boleh menikmatinya, kami boleh menerima dan kami boleh mengingat bahwa Tuhan senantiasa memelihara dan mencukupkan kami, dan melalui jamuan kasih ini boleh mendatangkan kekuatan, kesehatan. Begitupun kami meminta sebagaimana manusia yang penuh hikmat, kiranya Tuhan boleh menolong kami saat dimana kami boleh menerima berkat-Mu, kami boleh menerima juga dengan ungkapan syukur. Maka dengan rasa terima kasih kami akan menikmati berkat-Mu pada malam hari ini. Amin. Monggo sedaya mawon. Ayo dimari-mari-marimu. Ayo silakan Bu.
Bener, bener ya. Ada ayam nungging ya? Bu, ini ayamnya. Ayam ingkung. Ini dah ayam Oh, ya. Gimana nasi uduk? Ini nasi putih. Kata-kata nih, Man. Menunya bukan main, ini tinggal pilih semua. Ada apa, ikan asin, ada ikan nila, wah macam-macam menunya ini guys. Ya sambelnya aja yang mungkin mahal lombok dikali jadi kurang pedas rupanya lombok. Iki ingkung. Ingkung iki, Pak. Ingkung. Nah, ini yang di luar, guys. Duduk di situ. Tuh, guys, yang di luar. Aman, guys. Nah, itu Bawi. Gak bisa baik, Bawi. Bosnya melebut terus di YouTube ya. Saya belum, Pak. Ini, Pak. Bu, tambah lagi, Bu. Subscribe, jangan lupa subscribe. Ya, jangan lupa. Ini loh, yang bilang. Ya, ini bilangnya. Ini yang bilangnya kita di rumah YouTuber itu. Ya. Ran. Nah, Ran. Nah, Ran.
teman-teman, Sulistyo Kubar Official, ibadah telah selesai dan acara berjalan dengan lancar. Tuhan memberkati ibadah kami pada saat malam hari ini. Oke teman-teman, selamat malam. Salam sehat dari Sulistyo Kubar Official dan selamat beristirahatnya. Dan tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Tambah,